Kopassus untuk Indonesia, karya Iwan Santosa dan Anata-Negara, diceritakan betapa beratnya masuk menjadi anggota Kopassus. Selama pendidikan komando, siswa akan diberikan tahap-tahap pendidikan. Tahap-tahap itu seperti tahap basis teori tentang kemampuan prajurit komando yang berisi ilmu medan, menembak, pengetahuan senjata ringan dan pengetahuan demosli. Kemudian tahap gunung hutan. Tahap ini dimaksudkan agar prajurit memiliki kemampuan untuk beradaptasi dan mengatasi hambatan di gunung dan hutan. Latihan yang diberikan antara lain penjejakan atau anti-penjejakan, survival, dan ilmu medan. Dan terakhir tahap rawa laut. Tahap ini dimaksudkan agar prajurit mampu beradaptasi dengan medan rawa laut. Latihannya seperti pengenalan rawa laut, patroli, dan pendaratan laut. Ada juga pembinaan jasmani militer. Latihannya cukup menyeramkan, seperti ketangkasan jasmani, lempar pisau, renang militer, lalu latihan bela diri ala militer, dan kesegaran jasmani. Pendidikan ini teramat berat bagi prajurit komando. Mereka harus menjalankan pendidikan ini selama berbulan-bulan lamanya. Dengan kondisi yang cukup memprihatinkan, seperti kurang tidur, hanya membawa 2 setel pakaian, ditambah suara menggelegar dari para pelatih yang jumlahnya lumayan banyak yang terus membakar semangat para prajurit. Menurut pengakuan pasukan Kopassus yang sudah melewati pendidikan tersebut, kehadiran pelatih jauh lebih menakutkan daripada bertemu setan di hutan, karena mereka dididik dengan begitu keras. Yang lebih beratnya, selama 7 bulan pendidikan siswa tidak diperkenankan berhubungan dengan keluarga, dan tidak ada hari libur. Secara otomatis prajurit selalu bersama pelatih dan pengasuh di medan latihan Batu Jajar, Situ Lembang, Cilacap dan Nusa Kambangan.
satu latihan terberatnya adalah jalan kaki yang merupakan latihan akhir tahap gunung hutan dan mengawali tahap latihan rawa laut di pantai Cilacap. Jalan kaki ini dilakukan sepanjang 500 km, atau dari Batu Jajar hingga Cilacap. Wajar saja banyak yang menyerah dalam latihan ini. Dalam satu hari, mereka harus menempuh jarak sekitar 50 km menelusuri bukan jalan raya. Diawali dengan bangun jam 4 pagi di Batu Jajar, mempersiapkan diri, beribadah, dan memasak sendiri untuk makan hari atau bekas hari itu. Kemudian, pukul 5 pagi mereka berangkat dan terus berjalan hingga sekitar pukul 5 atau 6 sore setiap harinya. Sesampainya di Cilacap, mereka tak beristirahat. Mereka melanjutkan latihan rawa laut dan diakhiri dengan latihan pelolosan dan uji kerahasiaan. Latihan-latihan itu dianggap berat, karena siswa selama 6 jam dianggap sebagai tawanan oleh pihak musuh dan terus mendapat deraan fisik sambil mempertahankan samaran yang diberikan. Keberhasilan pendidikan komando tidak bisa lepas dari peran pelatih yang berdedikasi tinggi, berkualitas dan bertanggung jawab di pusat pendidikan Kopassus guna menggodok para prajurit TNI terpilih yang pantas diluluskan menjadi prajurit komando. Beberapa pelatih bercerita bahwa tanggung jawab menjadi pelatih komando tidaklah ringan. Salah satu pelatih, Pelda Sulito, bercerita saat melatih. Dia menerapkan pelatihan dengan disiplin, keras dan tegas tanda melihat latar belakang siswa yang dilatihnya. Sudah menjadi prinsipnya bahwa para calon pemimpin, calon komandan, calon jenderal harus ditempa dengan keras tanpa memberikan toleransi kemudahan terhadap latihan-latihan taktis dan bersifat penting. Kalau tidak keras, tidak tegas, lemah, peragu lantas mau jadi apa mereka? Nanti tidak bisa menjadi pemimpin yang tangguh. Sudah menjadi fakta jika Komando Pasukan Khusus Kopassus merupakan salah satu pasukan militer terbaik di dunia yang dimiliki Indonesia. Hal ini sudah terbukti dari berbagai penanganan berbagai kasus mancanegara yang diselesaikan dengan rapi tanpa perlu melakukan tindakan kekerasan. Salah satu operasi militer heroik yang ditangani Kopassus adalah penanganan pembajakan pesawat Garuda pada tanggal 28 Maret tahun 1981 oleh kelompok ekstremis Komando Jihad, yang menyamar menjadi penumpangnya. Dalam serbuan operasi Kilat Grup 1 para komando yang dipimpin Letnan Kolonel Infanteri Sintong Panjaitan, pilot pesawat Garuda, Kapten Herman Rante, dan Ahmad Kirang, salah satu anggota satuan para komando Kopasanda, meninggal dalam baku tembak. Operasi penyelamatan ini disebut-sebut lebih heroik dibanding operasi NTB. Operasi seperti inilah yang menjadikan Kopassus dikenal pula dengan sebutan pasukan baret merah yang mengusung moto, berani, benar, berhasil, yang menjadi bagian dari komando utama tempur yang dimiliki oleh TNI Angkatan Darat.
Dari moto ini pula mengharuskan setiap anggota TNI yang ingin menjadi Kopassus harus memiliki kemampuan khusus seperti bergerak cepat di setiap medan, menembak dengan tepat, pengintaian dan anti-teror. Dengan latar belakang seperti ini dapat dikatakan bahwa untuk menjadi prajurit Kopassus bukan hal yang mudah. Setidaknya, calon anggota Kopassus harus bisa lari 2,4 km dengan waktu 12 menit, 40 kali push up dalam semenit, tidak takut ketinggian dan masih banyak lagi persyaratan lainnya. Sedangkan dalam proses rekrutmen, Kopassus menerapkan standar di atas rata-rata. Dari postur tubuh saja, minimal 168 cm. Tahapan jadi anggota Kopassus. Bagi warga negara Republik Indonesia yang ingin menjadi prajurit Kopassus, setidaknya ada beberapa tahapan yang harus dilewati. Diawali dengan pendidikan pembentukan sesuai tingkatan, seperti lulus secata, sekolah calon tamtama, secaba, sekolah calon bintara, sepapeka, sekolah pembentukan prajurit karir, dan akademi militer. Dilanjutkan ke tahap pendidikan kecabangan, pendidikan paradasar, latihan komando selama 7 bulan yang berakhir dengan pembaretan di Nusa Kambangan. Setelah di satuan akan ditambahkan dengan materi spesialisasi dasar. Bagi yang melewati pintu masuk dari Sepapeka dan Akademi Militer, pendidikan para dan komando baru dilakukan setelah dilantik sebagai perwira. Dari semua tahapan pendidikan di atas, materi komando diakui paling berat. Waktu pendidikan ditetapkan selama 20 minggu. Periode pelatihan dibagi atas latihan dasar komando, 10 minggu, gunung dan hutan, 6 minggu, dan pendaratan laut, 4 minggu. Siswa komando menerima 63 materi pelajaran seperti teknik tempur, baca peta, pionir, patroli, survival, naik gunung serta pendaratan dengan kapal motor dan pendaratan amfibi. Pada masa setelah itu, waktu pendidikan mengalami peningkatan menjadi 22 minggu, bahkan pernah mencapai 28 minggu dan kursus untuk mempertajam kemampuan. Mulai dari pendidikan Sandi Yuda, kursus pelatih komando, kursus pelatih Sandi Yuda, kursus pelatih parak, kursus pelatih rival, kursus jam master dan kursus pandu udara, Pathfinder. Setelah semua dijalankan, pendidikan komando diakhiri di Nusa Kambangan. Dan sebelum acara pembaretan, selalu diadakan demo penutup dari siswa komando. Demo saat matahari terbit ini dikenal dengan seruko, serangan regu komando. Setelah menyelesaikan pendidikan komando dan paradasar serta berhak menyandang brevet komando dan baret merah, saatnya berdinas pun dimulai.